Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi, serial monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing senantiasa berupaya berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani, sehingga akal indriawi atau otak berjalan sesuai dengan pengendalian iman kita masing-masing. Pemirsa, kita masih berbicara hikmatologi dalam tema semesta Yuda. Kali ini saya ambilkan dari Syabdana, syair atau puisi atau disebut apa saja silahkan, yaitu guratan serbah 7 tema, 7 kata, 7 baris dengan akhiran yang mesti sama. Syabdana ke 16.045 semesta Yuda bagian ketiga. Perang anak manusia yang melanda seluruh usia, sejak balita hingga orang yang tua renta. Seperti apa lukisan dalam Syabdana? Mari kita ikuti. Semesta Yuda bagian ketiga. Seseorang tak bergawe, buta huruf, terdampak semesta Yuda. Tua renta melihat tak bisa, terdampak semesta Yuda. Anak cucu tak lagi silaturahim dengan cinta, cukup dengan video call atau WhatsApp saja. Dampak dari semesta Yuda seringkali merusak rumah tangga, perang syahwat pribadi hingga politik anak manusia. Proxy war semesta Yuda sedang berproses di dunia. Kampung Celaket, Hadiningrat, tanggal 4 Agustus 2022. Pemirsa, kita bisa menyaksikan dan sangat banyak data di lingkungan kita masing-masing, kecuali yang memang benar-benar rigid dan bahkan tidak menggunakan gadget, handphone atau gawe. Mereka yang bergawe, mereka yang buta huruf, mereka yang tidak bisa, mohon maaf, melihat, semua terkena dampak dari semesta Yuda. Semua ikut, sadar atau tidak, di dalam peperangan yang sungguh nyata. Tampak memang badan tak bersentuhan, jemari yang menari, mengungkap kata, atau mengunggah video. Semuanya ada di dalam panggung semesta Yuda. Anak cucu tidak silaturahim dengan cinta, di mana ada peluk cium, saling tegur sapa dengan mesra. Kalaupun itu terjadi, sungguh
era kesejahteraan sangat langka sekali. Karena itu, pemirsa hikmatologi yang dirahmati oleh Allah, jika video call dapat menggantikan kait kelindan tali cinta antara orang tua dengan anaknya, antara cucu dengan eyang, kakung, dan putrinya, maka rasa, yakni diwakili panca indera, dan rasa keyakinan di lubuk hati bahwa silaturahim itu dapat meningkatkan kesehatan, dapat meningkatkan imunitas jiwa dan raga, dapat memanjangkan umur, insya Allah biologis dan umur karya anak manusia. Maka marilah dengan arif, gadget secanggih apapun yang ada di tangan kita, sebagus apapun yang ada di tangan kita, kita jadikan sekedar piranti pembantu, bukan piranti utama, apalagi piranti satu-satunya untuk terhubung kepada orang tua, handetolan, kakek, nenek, saudara, dan yang lainnya. Tak jarang dampak dari semesta yuda sangat merusak rumah tangga. Suasana keterasingan antara keluarga, bapak dengan ibu, bapak, ibu, dan anak, ketika tidak ada kesadaran untuk mengendalikan menggunakan gadget atau gawe, maka nyaris pasti keterasingan akan menjadi keretakan. Dan disitulah awal kehancuran harmonisasi rumah tangga. Ada anak yang dipanggil oleh mama atau ibunya 3, 4, 5 kali, bahkan sampai 7 kali, tetap asik dengan gawenya. Dan tidak menoleh sekalipun. Real, kami meneliti yang demikian itu. Setelah ditepuk dengan cukup keras bahunya, baru dia memperhatikan ibu atau mamanya tersebut. Betapa dampak dari semesta yuda secara psikologis, secara intelektual, secara psikologis, secara sosial, sangat merugikan sekali ketika tidak ada kendali diri. Dan kendali diri yang terbaik adalah etika yang bersumber dari agama dan kepercayaan, serta etika yang bersumber dari tradisi, budaya, atau peradaban anak bangsa. Bahkan tampilan perang sahabat pribadi hingga politik bangsa negara dialami oleh anak manusia. Dan seolah saling bermusuhan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Seolah mengingkari persaudaraan sesama anak bangsa, makanan hariannya. Kita harus cepat tersadar, anak bangsa ini, bahwa semesta yuda senantiasa menggelinding bagaikan snowballing. Bola salju semakin menggelinding, semakin membesar,
semakin menggelinding, semakin membesar. Bagaikan fireball. Semakin ditendang, apinya semakin membesar. Semakin ditendang, apinya semakin membesar. Membesar, membesar, membesar. Dan bahkan bisa menghancurkan yang menendang. Proxiver, semesta Yuda sedang berproses di dunia. Dan kita harus menghadapinya dengan lega dada, tidak jumawah, tidak sombong. Antar generasi harus ditali hubungkan, dikait kelindankan. Sehingga nilai-nilai luhur yang dikristalisasi di dalam Pancasila tidak sekedar dasar negara, tetapi benar-benar dasar kehidupan nyata bagi bangsa Indonesia di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam bertetangga dengan bangsa-bangsa lainnya. Semoga bermanfaat dan anak bangsa seluruhnya, siapapun mereka, dari rakyat jelata sampai dengan pemegang tahta, diberikan keselamatan, kesehatan, jiwa dan raganya, sehingga kian lembut dewasa, menjadi pemimpin pribadi dan masyarakat bangsa. Bangga menjadi bangsa Indonesia, tidak menista satu dengan lainnya dan tidak menista bangsa lainnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.